Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil summary saya tentang produk pangan fungsional, yaitu yogurt probiotik susu jagung manis dengan penambahan gula kelapa. Di samping ini merupakan salah satu produk yogurt susu jagung manis, tapi belum ada penambahan gula kelapa. Uniknya apa sih dengan yogurt umumnya dan kenapa yogurt probiotik susu jagung manis dengan gula kelapa? Jadi, yogurt probiotik susu jagung manis ini baik untuk dikonsumsi bagi mereka yang menderita diabetes, serta cocok bagi yang ingin melakukan diet. Selain itu, dengan adanya penambahan gula kelapa ini untuk menggantikan kandungan sukrosa terhadap mutu kimia, sehingga pemanis yang digunakan adalah pemanis alami. Selain itu, aman dikonsumsi bagi yang alergi terhadap susu sapi. Asal-usul yogurt susu jagung manis ini dari mana? Kalau kita kembali lagi dari yogurt secara umum, yogurt ini awal mulanya berasal dari negara Turki. Hingga saat ini, yogurt ini sangat populer di berbagai negara, hingga kurun waktu di tiap berbagai negara ini memiliki cita rasa yang berbeda. Nah, di Indonesia ini kaya akan bahan produk pangan fungsional, salah satunya adalah jagung. Banyak sekali di Indonesia ini yogurt hasil susu hewani, namun jarang sekali dari produk susu nabati. Maka tercetuslah yogurt susu jagung ini di kota Semarang, dikarenakan dengan menggunakan jagung manis ini akan menggantikan produk hewani tersebut. Kenapa menggunakan jagung manis sebagai bahan utamanya? Jagung manis ini merupakan salah satu produk pangan fungsional yang dapat dikembangkan menjadi yogurt dan hasilnya ini melimpah di Indonesia. Sehingga dapat diolah jagung ini menjadi susu olahan dari biji jagungnya diambil, sehingga bermanfaat untuk yang alergi terhadap susu sapi. Selain itu, keunggulan utama jagung ini memiliki kandungan serat pangan tinggi. Kandungan serat pangan tinggi ini tergolong serat pangan yang larut pada air. Jadi dia dapat memperlambat kemunculan glukosa dalam darah yang bermanfaat bagi penderita diabetes. Selain itu digunakannya produk gula kelapa ini dikarenakan gula kelapa ini memiliki kandungan gula alami yang ramah bagi penderita diabetes. Dikarenakan indeks glikemiknya sebesar 35, di mana ini masih dinyatakan rendah menurut Flores, yaitu rentangnya antara 0 sampai 55. Gula kelapa ini mengandung 70% sukrosa dan 30% fruktosa, sehingga baik untuk sebagai penambah pemanis alami. Untuk perbandingannya antara gula kelapa dengan gula tebu pada umumnya atau gula putih itu memiliki indeks glikemik yang cukup jauh. Untuk gula putih ini memiliki indeks glikemik sebesar 60 sampai 70. Jadi masih tergolong tinggi, sehingga untuk yang menderita diabetes ini masih kurang atau masih belum cocok untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatannya secara singkat, dari pembuatan starternya, pembuatan yogurt susu jagung manisnya, dan bagaimana proses fermentasinya. Yang pertama di sini yaitu jagung itu sendiri dia haluskan menggunakan blender. Ketika jagung manis ini sudah halus, kemudian disaring dengan menggunakan kain saring. Hasilnya menjadi kurang lebih seperti gambar di samping ini, yaitu sari jagung manisnya. Kemudian sari jagung manis ini dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ditambahkan gula kelapa granul, kurang lebih 100 sampai 500 gram. Kemudian diaduk hingga merata. Dengan penambahan gula kelapa ini akan menyebabkan bakteri asam laktat ini menerima nutrisi yang cukup pada pertumbuhannya. Jadi
Gulanya ini merupakan sumber energi yang baik bagi bakteri asam laktat. Maka semakin banyak gula yang ditambahkan, maka nutrisi yang tersedia bagi bakteri asam laktat ini semakin banyak dan pertumbuhannya semakin cepat, sehingga aktivitas mendegradasi gula menjadi asam laktat semakin tinggi. Untuk prosesnya ini juga melibatkan enzim laktat dehidrogenase atau LDH yang dengan menggunakan kelebihan NADH. Kemudian sari jagung manis yang tadi sudah ditambahkan oleh gula kelapa granul ini dituang ke dalam wadah dan dibiarkan hingga suam-suam kuku. Kemudian apabila sudah mencapai suhu di ruang, mungkin ditambahkan dengan agar ditambahkan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Untuk kedua bakteri asam laktat ini adalah bakteri asam laktat yang umum digunakan untuk penggunaan produk yogurt. Bakteri BAL ini tergolong ke dalam non-probiotik, yaitu bakteri yang tidak dapat berkembang biak serta keberadaan ini dalam usus kecil dan koloni hanya bertahan sekitar 3 jam. Jadi masih aman untuk dikonsumsi bagi tubuh. Dan telah terbukti secara klinis sebagai BAL non-probiotik. Kemudian diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 9 jam. Pada proses fermentasinya ini umumnya dilakukan 1-2 minggu. Apabila hasil fermentasi sudah selesai, maka hasil produk tersebut dapat dikonsumsi. Dan dikonsumsi ini apabila kita sudah dibuka dalam suhu ruang, maka mungkin lebih baiknya dikonsumsi dalam waktu 1 hari, maksimal 3 jam sudah habis. Kalau misalnya belum, untuk penyimpanannya mungkin dalam freezer atau dalam suhu minus 8 bisa bertahan sekitar 1 bulan. Nah, di sini saya akan membahas dari uji analisisnya. Dari analisisnya ini analisis kadar air, kadar protein dan karbohidrat, kadar abu, dan nilai pH-nya. Untuk analisis kadar air ini menunjukkan bahwa kadar air mengalami penurunan seiring dengan semakin banyaknya gula kelapa yang ditambahkan. Jadi, dengan penambahan gula kelapa ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa penambahan gula kelapa ini akan mempercepat menyebabkan bakteri asam laktat ini menerima nutrisi yang cukup pada pertumbuhannya, sehingga pertumbuhannya semakin cepat dan aktivitas degradasi gula menjadi asam laktat semakin tinggi. Selain itu, analisis kadar protein dan karbohidrat itu memiliki kadar lemak yang dihasilkan yaitu sebesar 1,17% dan proteinnya sebesar 3,22%. Kadar protein mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya konsentrasi gula kelapa, maka semakin banyak pula asam laktat yang terbentuk karena gula sebagai sumber energi yang baik bagi mikroorganisme. Jadi ketersediaan sumber energi semakin banyak, mengakibatkan perkembangbiakan bakteri ini semakin cepat dan banyak. Semakin banyak pula penambahan gula kelapa, maka semakin banyak pula kadar lemak yang dihasilkan. Kemudian pada analisis kadar abu, untuk analisis kadar abu ini adanya peningkatan kandungan mineral karena proses fermentasi, dengan nilai ratanya yang dihasilkan sekitar 0,78%. Ini sudah sesuai dengan standar SNI. Analisis pH menunjukkan bahwa semakin banyaknya gula kelapa yang ditambahkan, maka dapat menurunkan nilai pH karena bakteri asam laktat menerima nutrisi yang cukup. Sehingga pH yang dihasilkan itu sekitar 4,5 sampai 5,5 yang merupakan standar SNI untuk produk yogurt pada umumnya.
Selanjutnya saya akan membahas tentang uji organoleptiknya dari analisis rasa, dan bau, analisis tekstur, keasaman, dan total bakteri asam laktat yang dihasilkan. Pada produk ini, rasa yang dihasilkan adalah asam dan baunya normal seperti rasa jagung. Maka semakin lama fermentasi, maka hasil asam akan semakin meningkat. Jadi baiknya difermentasi kurun waktu itu sekitar 2-4 minggu. Dari analisis tekstur yang dihasilkan adalah kekentalannya sesuai dengan tampak yogurt sebenarnya, yaitu semi cair padat, tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Untuk analisis keasaman, rentang keasaman yang dihasilkan itu sekitar 0,61%, yaitu sesuai dengan standar SNI, yaitu 0,5-2, jadi tergolong masih aman. Untuk analisis total BAL, hasil yang didapatkan adalah sebanyak 9,4 kali 10 pangkat 6 koloni per mili sampel. Tergolong masih rendah atau di bawahnya standar SNI, yaitu sekitar 10,7 koloni per mili. Tambahan untuk analisis warna, dari penampakan warnanya ini, apabila ditambahkan gula kelapa, maka yogurt yang dihasilkan ini akan warnanya cenderung lebih gelap, dan ini menurut visualisasi masih dianggap kurang diminati, maka ada baiknya penambahan gula kelapanya ini sekitar 9% saja. Nah, di sini saya akan membahas apakah produk yogurt susu jagung manis ini tergolong nutrigenomik. Dari nutrigenomik ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan molekuler antara zat makanan dan responden untuk mengetahui bagaimana perubahan unsur tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, yogurt susu jagung manis ini merupakan minuman probiotik yang tergolong dalam nutrigenomik. Kenapa? Dikarenakan minuman yogurt susu jagung manis ini menggunakan susu nabati yang cocok bagi mereka yang alergi terhadap susu hewani. Selain itu, dengan adanya penggunaan gula kelapa, ini dapat menggantikan kadar gula sintesis dengan gula alami yang lebih baik dan sehat untuk dikonsumsi bagi mereka yang menderita diabetes. Unsur bal yang ada dalam produk ini juga berfungsi sebagai stimulan imun, produsen senyawa bioaktif, dan memiliki aktivitas anti kanker, sehingga ini berpotensi untuk produk yang aman dikonsumsi. Kesimpulannya adalah, yang pertama, dengan adanya gula kelapa dapat meningkatkan total asam tertritasi dan menurunkan nilai pH dan meningkatkan kadar lemak, abu, serta karbohidrat dan protein. Yang kesimpulan kedua adalah penggunaan susu jagung manis ini baik untuk mereka yang alergi terhadap susu sapi, dikarenakan produk yang digunakan adalah jagung manis yang merupakan produk nabati, maka baik untuk mereka yang alergi terhadap susu sapi. Yang ketiga ini, yogurt probiotik ini perlu dilakukan uji daya tahan lamanya atau daya simpannya, karena kita belum tahu ada baiknya ini dikonsumsinya lebih baik atau daya penyimpanannya itu berapa lama. Tapi untuk umumnya yogurt dapat disimpan dalam freezer sekitar 1 bulan. Selain itu, dengan adanya gula kelapa, ini dapat digantikan gula kelapa ini dapat menggantikan gula sintesis yang baik untuk penderita diabetes dan aman dikonsumsi bagi mereka yang ingin diet. Sekian dari saya, terima kasih.